Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dari atasnya, summa i'lam inna taubatal awam minadz dzunub wa taubatal khawas min ghaflatil qulub wa taubata khawasil khawas min kulli syai'in siwal mahbub. Bahwasanya taubat awam daripada dosa. Semua dosa, ya, artinya mukhalafatus syariah, semuanya perlu taubat, baik itu wali atau manusia biasa, awam, ya, semua orang. Dan taubatnya khawas dari hati yang lalai. Keramaian orang, hati lalai itu tak taubat kecuali orang yang tinggi. Itu orang khawas, ya, orang yang khawas. Bahkan rasa berdosa dia lebih kuat apabila dia lalai dalam ibadah daripada melanggar syariah. Ya, karena melanggar syariah, di samping itu sifat manusia awam, bahkan hikmah, ya, dan sesuatu yang istiqomahnya pun mustahil. Ibadah fisikal itu artinya istiqomahnya mustahil. Tapi yang tidak mustahil adalah kalbu, ya. Hati jika punya sifat ingat, ya, maka tak ada ruang masa yang kosong, terus ingat. Maka orang-orang yang mempunyai sifat ilahiyah di sini, mempunyai maqamat ruhiyah, maka akan selalu ingat. Apabila ada perkara yang mengganggunya sehingga dia lupa, itu dosa yang sangat dia takuti. Ya. Karena selama dia ingat, kalau melanggar syariat taubat. Tetapi kalau sudah tidak ingat, jangankan melanggar syariah, melakukan ibadah pun bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Nah, maka taubat bagi orang-orang khawas yaitu lupa, ya, lupa, tidak ingat kepada Allah. Ghaflah itu kan tidak ingat, ya, ghaflah itu tidak ingat. Adapun dosa semuanya itu awam, ya. Lebih lagi taubatnya khawasul khawas. Taubatnya dia ini min kulli syai'in siwal mahbub, ya. Taubat dari segala sesuatu yang bukan kekasihnya. Apabila dia berpikir, berbuat atau ingat, ya, bukan hanya ingat, bukan hanya berbuat, berpikir saja. Jika kepada selain Allah itu, ya, satu dosa, sesuatu yang perlu ditobati. Maka kemudian fasyattana baina ta'ib min az-zallat wa baina ta'ib min al-ghafalat. Ya, maka tidak sama, satana yakni berbeda, tidak sama. Orang yang taubat karena ketergelinciran dosa dengan orang yang taubat dari lalai tidak ingat, beda. Ya. Wa baina ta'ib min ru'yatil hasanat, dan di antara taubat dari dan antara orang yang taubat dari melihat kebaikan. Jika dia melihat sesuatu kebaikan selain Allah, itu dosa. Termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada dia, ya. Kemudian dia merasa baik, melihat dirinya baik, ru'yatul hasanat. Kan masalahnya gini, ada orang yang perbuatannya buruk tapi rasanya baik, ya. Ini bukan, ini memang dia baik dan rasanya baik, itu dosa, ya. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah milik Allah.
Bukan berarti orang-orang yang khawas kalau melanggar syariat tidak dosa dan tidak bertobat itu. Ya, itu awam. Arti awam ya semualah. Semua. Tetapi awam ini tidak tobat kalau dia tidak ingat Allah. Ini orang khusus yang ya, taubat. Bahkan itu yang lebih penting daripada dosa awam. Karena sumbernya berbuat dosa itu lupa. Sumbernya berbuat dosa itu lupa. Ya, tidak ingat. Kalau ingat dia akan meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Wa hadza ma'na qauluhum hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan ahli taat itu keburukan orang-orang muqarrabin. Ya. Artinya orang abrar memandang ibadah itu adalah amalan fisik. Jika dia melakukan semuanya, abrar taat. Meskipun tidak khusyuk. Ya, tidak ingat. Tetapi orang muqarrabin justru buruk. Kalau taat banyak tapi tidak ingat. Itu yang dimaksud kebaikan abrar, keburukan. Karena abrar sampai berbuat baik secara fisik, tetapi muqarrabin adalah mulai dari ingat. Bukan muqarrabin tidak berbuat baik, bukan. Tidak ibadah, bukan begitu memahaminya. Fokusnya begitu. Ibadah itu fokusnya adalah ingat. Kalau abrar fokusnya ibadah. Banyak, sekian salam, sekian hari puasa, sekian perak memberi, ya. Apabila dia dapat melakukan banyak, rasanya dia beribadah. Itu awam. Tapi mereka tidak. Ya. Bukan kuantitas itu, tapi kualitas. Lianna man abadallaha istihqaqan li rububiyyatihi wa qiyasan bi'ubudiyatihi la raghbatan fi jannatihi wa la khawfan min narihi. Karena orang yang menyembah Allah ya hanyalah lianna man abadallaha, karena orang yang menyembah Allah istihqaqan li rububiyyatihi, itu memenuhi hak rububiyah, hak ketuhanan. Artinya kewajiban kita sebagai hamba. Kenapa ibadahnya? Karena Allah memang wajib disembah. Seperti orang cantik, kenapa dipuji? Karena kamu cantik. Ya. Pujian itu hak cantik. Kalau cantik tidak dipuji, ada masalah. Dan itu juga merupakan kiasan, ukuran bi'ubudiyati, kehambaannya. Ya. Bukan ibadah itu karena ingin surga dan takut neraka, bukan. Karena memang Allah patut disembah. Dan seorang hamba itu memang ya mestinya menyembah, sudah. Jadi bukan karena takut surga, ingin surga, takut neraka, bukan. Wa inda ru'yati sawabi wa mulahazatil iqabi naqsun. Maka ketika melihat pahala atau ya, mengamati siksa, itu justru bukan kesempurnaan, itu kekurangan. Li'annahu khafa ma siwallah, karena dia takut kepada selain Allah. Ya. Wa tarajja ghaira maulah, dan dia juga berharap kepada selain Tuhannya. Berharapnya surga, bukan Allah. Wa inna ma khawfuhu haibatan lahu wa raja'uhu thiqatan bihi. Namun takutnya itu adalah karena haibah lahu. Allah itu memiliki kewibawaan ya, yang membuat kita takut. Karena dia punya neraka, dia punya surga. Itu takutnya kepada Allah. Ya, karena mungkin kita ibadah dimasukkan neraka, ya, kita tidak ibadah dimasukkan surga, itu ya ikut Allah lah. Kalau Allah buat begitu, apa kita akan tuntut? Apa yang nak tuntut? Allah sudah cakap, ya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tak boleh ditanya apa yang dia buat, yang ditanya kita. Namun keadilan Allah menghukum yang salah, ya. Dan kemurahan Allah membalas surga. Kenapa dikatakan kemurahan? Karena Allah jika membalas tak sebanding dengan apa yang kita, ya, yang kita berikan, tak sebanding.
Jika orang membalas 2 kali ganda saja, itu hanya orang-orang yang pemurah. Ya. Allah maha pemurah, maha. Maka dia akan memberikan balasan tak sebanding. Sudah pun tak sebanding, ya, bukan pun sebetulnya kita mempersembahkan dan Allah membalas, bukan. Ya, yang kita persembahkan pun Allah bagi. Ya, bukan kita punya. Ya. Jadi yang Allah tunjuk adalah rahmatnya. Sudah. Yang Allah tunjuk rahmatnya. Maka orang yang mengerti rahmat ini malu nak minta surga. Malu. Ya. Di dalam Al-Quran dan hadis Allah bercerita ini dibalas itu, ini dibalas ini. Ini berbicara sifat adil dan berbicara sifat kemurahan. Dan itu hak Allah punya, bukan kita punya. Kata Allah, kalau misalnya aku nak bagi surga, akan aku bagi taat dia. Kalau aku nak dia neraka, aku akan takdirkan buruk dia. Karena Allah apabila berkehendak, Allah buat. Jadi apa yang dilakukan ini, Allah nak tunjuk bahwa aku adalah Tuhan, sudah itu saja. Dan kita pun dilahirkan agar tahu itu Tuhan. Ya. Andai pun kita diberi oleh Allah tahu kasyaf bahwa kita ahli neraka, tak buat apa-apa. Kita tak dapat buat apa-apa. Kalaupun Allah bagi tahu kita ahli surga, ya, pun kita akan tahu bukan kita yang buat surga itu, sehingga kita merasa berjasa dengan Allah. Tak. Dua-dua jika dikasapkan malah akan jadi hamba. Ya. Jadi dengan kita tidak tahu, seronok lah. Ya. Karena tak tahu. Kalau sudah tahu, tak seronok lah. Waraja'uhu, dan berharap kepada Allah. Kenapa? Siqatan bihi, karena percaya kepadanya. Wa qad jaa'a fil Israiliyat, ya, telah ada di dalam kisah Israiliyat. Artinya kisah-kisah yang terjadi di zaman kaum Bani Israel. Anallaha auha ila Daud, di zaman Nabi Daud berarti. Bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ahibbai ilayya man abadani li ghairi nawalin bal liyu'ti ar-rububiyyata haqqaha. Sesungguhnya ahibbai, kekasih yang paling aku cintai, kata Allah. Ya. Yang paling aku cintai bagiku adalah orang yang menyembahku bukan karena pemberian, tetapi dia hanya memenuhi hak rububiyah. Sudah. Ya, hamba yang aku kekasih yang paling aku kasihi adalah orang yang menyembahku li ghairi nawalin, bukan karena ada nawal, bukan karena ada imbalan, pemberian, tetapi dia hanya ingin memenuhi hak rububiyah Allah. Allah patut disembah, selesai. Allah patut ditaati. Itu sebab para aulia itu ibadah ini, ya, hanya menggugurkan perintah Allah, katanya gitu. Tak minta imbalan apa-apa. Wa man azlama mimman abadani li jannatin aw narin, dan orang yang paling zalim adalah dari seorang yang menyembah aku untuk surga dan neraka atau neraka. Itu zalim. Ya Daud, wa inna ma khalaqtun nara siyatan li aswa'i ibadi asukuhum ila khidmati wa khalaqtul jannata li mutawassili ibadi usiluhum ila jawari wa qurbi. Ya Daud, aku menciptakan neraka ini untuk sebagai cambuk bagi hambaku yang terburuk. Ya. Yang aku bawa mereka untuk tunduk kepadaku, khidmat kepadaku. Dan aku ciptakan surga ini adalah orang-orang yang memang mutawassili. Ya. Orang yang tawassul kepadaku di dalam beribadah kepadaku. Maka dia akan aku bawa ke sisiku dan ke
kurbi, ya, dekat kepadaku. Ya Daud, lau lam akhluq jannah wala naran lam akun ahlan uta' wa u'bad mahabbatan li. Wahai Daud, andaikan aku tak ciptakan surga atau dan tidak aku ciptakan neraka, apakah aku tidak patut ditaati dan tidak patut disembah, ya, karena cinta kepadaku? Oke, Allah tak cakap yang baik aku balas surga, yang baik tak aku balas apa-apa. Yang melanggar perintah kau pun, ya, tidak aku siksa. Apakah perintahku tidak ditaati karena tidak dibalas? Ya. Laranganku tidak dijauhi karena tidak aku hukum. Faqad qala alaihi salam la yakunu ahadukum kal abdi su'in khafa amila au kal ajiri su'in lam yu'ta wa lam ya'mal. Maka akhirnya Nabi Daud berkata, tidaklah salah seorang dari kalian itu seperti seorang hamba yang buruk jika takut dia beramal, atau seperti upahan yang buruk, pekerja upah, kalau tidak diberi tidak beramal. Ya. Kita kepada Allah bukan bekerja karena upah, tetapi karena Allah. Wa yazharu min hadzal ma'na sirru qaulihi alaihi salam. Ya. Nah, ini tadi kalau alaihi salam itu pun Rasulullah, ya. Dan dari makna ini maka nampaklah rahasia perkataan sallallahu alaihi wasallam, ni'mal abdu Suhaib walau lam yakhafillahi lam yu'sih. Sebaik-baiknya hamba Suhaib, ya, andaikan ia tidak takut Allah, kata-katanya iskal. Lau lam yakhafillah, andaikan dia tidak takut kepada Allah, lam yu'si, maka dia tidak mendurhakai. Kan ini ada macam iskal, kerumitan perkataan ini. Wa tafsiru dalik, apa tafsirnya? Wa tahqiquhu. Ya. Dan apa tahqiq daripada kata-kata itu? Annahu asna alaih, bahwa Nabi itu memuji hamba. Ni'mal abd, sebaik-baiknya hamba. Falau kana asa mastahaqal madah. Ya. Kalau dia durhaka, maka tidak patut dipuji. Wa qad allaqa wujudal ma'siyah ala wujudil khauf. Dia mengkaitkan adanya maksiat kepada adanya takut. Wa qad tsabata annahu ma'asa. Ya. Dan terbukti dia itu tidak berdosa. Fa'alimna annahu ma khaf. Maka dia tidak takut. Andaikan dia tidak takut, ya, makanya dia tidak berdosa. Karena dia bukan, ya, takut kepada surga, kepada neraka. Dia takut kepada Allah. Fatarkuhu lil ma'siyah lam yakun khaufan min uqubati. Maka dia meninggalkan maksiat bukan karena takut disiksa, bal riayatan li mahabbati, bahkan memelihara cintanya. Sebaik-baiknya hamba itu Suhaib. Suhaib itu, ya, andaikan dia tidak takut kepada Allah, dia tidak maksiat. Jadi seolah-olah ini perkataan dia tidak takut kepada Allah, dia tidak maksiat. Karena dia takut kepada Allah, maka dia maksiat. Kan begitu, ya. Padahal kata-kata ini bahwa orang yang maksiat tidak dipuji, ya. Karena dikaitkan adanya maksiat itu adanya takut. Kalau tidak ada maksiat, maka tidak takut. Gitu. Berarti dia bukan takut dihukum, tapi dia cinta kepada Allah. Meskipun dia berdosa. Ya. Dia bukan karena takut berdosa, tapi karena cinta kepada Allah. Wa wajhun akhar, atau makna lain begini, fi tafsirihi wa huwa anna laha fi yu'sihi dhamirun a'idun ala Suhaib. Fa manahu law lam yakhafillah lam ya'si nafsah. Atau begitu. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka Suhaib, ya, dia tidak mendurhakai dirinya. Wa alam anna salik idza sadaqa fi taubatih lazimathul mujahadatu, ya, wasti'malu jawarihi fi taati. Ketahuilah seorang salik apabila dia di dalam taubatnya benar, maka
mujahadah akan selalu menyertainya. Ya, apabila taubatnya benar, maka dia menjaga agar tidak berdosa. Taubat yang benar akan menimbulkan sifat mujahadah. Ya, karena taubat itu kan orang yang kembali daripada kesalahan kepada kebenaran. Ya, apabila dia taubat, berarti sifat mujahadahnya terus timbul di dalam dirinya. Dan satu sisi dia akan gunakan anggota tubuhnya untuk taat. Ya, maka orang yang menjaga dari dosa dan terus berusaha untuk baik, itu adalah taubat namanya. Fa idza dawamal abdul mujahadata, apabila hamba itu dawam mujahadahnya, asmarat lahu harakatun zahirah, maka mujahadah itu asmarat lahu harakatin zahiratan wa barakatin batinatan. Maka mujahadah ini akan membuahkan untuk si hambanya apa? Gerakan zahir, ya, dan juga barakah batin. Ya, harakah adalah amal. Orang apabila dawam mujahadah terus melawan nafsu, ya, maka fisiknya, zahirnya, amalnya semakin giat, ya, batinnya semakin banyak kebaikannya, banyak akhlaknya. Barokah. Barokah itu kan, ya, bertambah-tambah, ya, kebaikannya. Barokah itu adalah kebaikan yang bertambah dan banyak. Seperti ada ungkapan innal barakata ma'a akabirikum, katanya. Kita duduk dengan orang tua cakap sedikit, wah itu sudah pengalaman 50 tahun. Nah itu kan banyak. Tapi duduk dengan orang muda, ya, cakap setengah hari tak ada apa-apa. Fa inna harakatiz zahir tujibu barakatil batin. Kenapa? Karena aktivitas zahir itu akan, ya, memastikan adanya barokah. Maka ada istilah al-haraka barokah. Ya, gerak saja. Ya. Tak boleh kita hidup satu hari itu tak buat apa-apa, senyap, tak. Gerakkan saja, nanti ada barokah. Ya. Gerak berpikir, gerak membaca, gerak melakukan sesuatu, maka akan banyak kebaikan yang timbul. Inisiatif baru, semangat baru, suasana baru. Ya. Lian Allah Subhanahu ja'ala bainal jasadi wal arwah rabitatan rabbaniyatan wa alaqatan rohaniyatan. Karena Allah menjadikan antara tubuh fisik dengan rohani ini ada ikatan ketuhanan dan ada hubungan rohani. Gerak akan memberikan buah. Semua gerakan. Ya. Di dalam kitab-kitab tasawuf, ya, mereka mempunyai pemahaman ini. Di dalam buku-buku mereka meskipun tidak seperti ini ayatnya, tapi menjelaskan perkara yang sama, bahwasanya apabila kita melakukan pergerakan, ya, Imam Syaroni dia mengatakannya ibadah. Kalau orang melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai kebaikan, itu mesti memberikan nur ke dalam hatinya. Nur. Ini di sini jasad dengan ruh ada hubungan robaniyah dan ada hubungan rohani, katanya. Artinya apabila bergerak, ya, mesti ada yang masuk, ya, sesuatu yang masuk ke dalam hati, ya, sebagai kebaikan yang Allah limpahkan ke dalam hati. Allah berkahkan, ya, ke dalam rohani. Falikullin minhuma irtibatun bisahibihi. Nah, tiap-tiap keduanya kan punya kaitannya dengan si pemilik, si empunya. Ya, jasad dan ruh itu kan milik kita. Ya, artinya bahwasanya kita menyebut kita ya karena ada jasad dan ruh. Itu aku, itu ada jasad dan ruh. Ya. Kalau pisah saja salah satunya, maka rasa ada itu hilang. Maka apabila ruh itu dominan, hilang rasa ada. Tapi apabila jasad dominan, ya, dia merasa ada. Wa ta'allaq bihi irtibatun wa ta'alluqun bihi, dan ada berkaitan dengan si pemiliknya.
yata'atsar bi ta'atsur sahibihi. Ya, dan akan terkesan dengan kesan si sahibnya. Itu sebab setiap hari itu kita kena buat apa saja buat. Karena mesti ada kebaikannya kepada hati. Fa idza amilatil jawarihu bi ta'ati. Contohnya, apabila jawarih ini beramal taat, asar zalika ala qalbi. Mesti ada memberikan kesan ke hatinya. Apa payakhsha'u qalbuhu. Hatinya jadi tunduk lama-lama. Wa tasfuruhu, dan ruhnya menjadi suci, bersih. Wa tazku nafsuhu, nafsunya menjadi bersih. Wa idza akhlasal qalbu bi ta'ati, kalau hatinya sudah ikhlas, artinya sudah bersih hatinya itu dengan sebab taat. Ya. Artinya taat pertama membersihkan hati. Lalu ketika hati bersih menimbulkan taat. Maka taat yang keluar dari hati yang bersih, asar dzalika ala jawari, ini pun memberikan pengaruh kepada jawarih, anggota tubuhnya. Fastamalaha fi taatih, maka dia dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah. Ya. Orang taat pertama kan karena pikirannya, karena ilmunya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi itu tauhid iradah, karena dia menundukkan iradahnya kepada iradah Allah. Dia masih memandang ada dua iradah. Maka ditauhidkan iradahnya, disatukan iradahnya. Ya. Artinya pikirannya dengan ilmu itu, maka dia beramal. Ya. Nah, amal inilah nanti akan memberikan kesan ke hati. Apabila hati bersih, maka beramal di atas hati itu. Ya. Beramal di atas hati itu. Maka amal yang di atas hati itu akan memberikan kesan kepada kemudahan menggunakan jawareh. Jadi jawareh kita sudah tidak diatur oleh pikiran, tapi diatur oleh hati. Ya, diatur oleh hati. Saya menyaksikan satu peristiwa. Ada seorang murabbi, syekh, sepanjang hidupnya didengki oleh orang, dihasut, disihir, disakiti. Murid-murid yang di sekitarnya menyaksikan. Sehingga murid-muridnya tahu siapa yang menyakiti gurunya. Tiba-tiba muridnya memusuhi orang-orang yang menyakiti gurunya. Sedangkan gurunya tidak pernah membalasnya, mengatanya, tidak pernah. Tapi muridnya merasa membela gurunya, maka dia menyaksikan gurunya sabar. Sehingga muridnya pun mengatakan, kenapa guru sabar sangat? Orang menghina Rasulullah, Sayyidina Umar nabunuh, kata Rasulullah. Sahabat itu ketika ditinggal Rasulullah, masih ada baki-baki orang-orang Quraisy yang menyakiti Rasulullah, tetap dia mengajak kepada kebaikan. Karena dia Rasulullah semua itu, sahabat. Jiwanya. Bukan memusuhi, kamu yang menyakiti Rasulullah. Ya, muta. Ini namanya mewarisi. Ya. Tapi kejadian banyak yang kita saksikan. Gurunya wafat, oh itu pun jadi musuh bebuyutan. Tahu musuh bebuyutan itu? Ya, musuh turun-temurun. Itu dulu waktu guru hidup, aku tak terima. Kenapa dia tidak jadi gurunya untuk terus mengajak kepada kebaikan? Ya. Kenapa? Karena orang yang punya sabar, ya, untuk apa? Untuk diuji, untuk dikasih musibah. Loh, kalau tidak dikasih musibah, untuk apa sabar? Bagi orang yang punya sabar, tak terasa pun musibah. Ya. Itu sebab dia tak mencacinya, tak memakinya. Kita yang tak punya sabar, geram-geram. Ya. Kayak ini. Karena orang jika artinya tidak mengerti suluk, arti suluk tarbiyah ruhiyah, tasawuf. Ya. Agama itu nyetek. Coba semua ulama mengatakan, kita itu kena sabar. Jika ada musibah, kita kena sabar sedikit. Macam mana sabar sedikit? Sabarlah banyak. Kita kena berusaha aja. Jadi dia merasa bahwa dialah yang mempunyai. Di mana khizanatu al-akhlaq di dalam diri kita ini? Di mana gudang? Tahu gudang? Gudang simpanan akhlak di mana? Di Allah itu. Makanya orang sufi kalau baru beramal karena ilmu, jadikan amal ini muraqabatan lahu. Jadikan amal ini ya agar ada kesan ke hati.
Bukan hanya pahala. Ini orang semua beramal. Apabila dia berilmu kemudian beramal, terus hitungannya pahala. Ya. Padahal hati belum tersentuh. Qalatil a'rabi ya, amanna kullam tu'minu. Qulu aslamna katanya. Belum, kamu baru beramal, belum sampai ke hati. Orang membaca kitab Imam Al-Ghazali misalnya, terus ceramah. Dia mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu. Dia tidak tahu siapa Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Dia menulis setelah jadi wali. Dia menceritakan tentang jiwa wali. Apabila dikasih musibah sabar. Lah kita tak ada sabar. Ya. Bahkan jadikan musibah itu adalah cambuk. Ya, untuk menimbulkan sabar. Akhirnya apabila orang itu tak sabar, ulama mengatakan kamu tak sabar sebabnya. Loh, kalau tak punya sifat sabar, jangan dimarah kalau dia tidak sabar. Ya. Gurunya pun tak sabar pula menghadapi murid yang tak betul, kan? Kamu tak sabar. Coba kalau sabar. Apa sabar itu, Pak? Ya. Ini jika agama kehilangan tasawuf. Semua disamakan dengan amal zahir. Memang semuanya hanya zahir. Itu sebab orang sufi mengatakan itu ahli zahir. Marah kalau ahli zahir itu. Ya, ulama dikatakan ahli zahir marah. Kamu ahli batin kok. Akhirnya mengata, orang sufi ini cakap batin saja, zahir tak diurus katanya, gitu dia cakap. Itu perkataan balas dendam. Orang yang mengurus batin maknanya mengurus zahir. Orang yang mengurus zahir membiar batin. Ya. Taib. Ala tarahu alaihi salam yaqulu lidzalika ar-rajul alladhi ra'ahu ya'basu fi salatihi. Tidakkah engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah dia bermain-main di dalam salatnya. Ya. Ketika salat dia begini. Yang Rasulullah komentari bukan ininya tetapi ininya. Kata Rasulullah apa? Lau khashu'a qalbu hadza la khashu'at jawarihu. Andai kan hatinya khusyuk, jawahirnya pun khusyuk. Ya. Bukan dimarah, kamu tak khusyuk. Bukan. Memang tak ada khusyuk. Tapi Nabi cakap kalau saja hatinya. Ya. Dalam hadis lain Nabi cakap gini. Man khashu'a qalbuhu man istaqama lisanuhu khashu'a qalbuhu katanya. Kalau dilihat zahirnya, lidahnya itu cakapnya lurus. Tidak sindir sana, tidak. Ya, ada orang cakap lurus, ya, lurus tapi macam gunting, memotong. Ya. Lebih baik jarum meskipun menusuk tapi menyatukan. Ada orang cakapnya lurus tapi memisahkan. Nah maka jika lidahnya lurus, ya, artinya tidak sindir. Coba ada orang nasihat, bukan pun nasihat sebetulnya, dia menghina. Makanya cakapnya, saya kan cuma nasihati. Kalau kamu tak terima ya sudah. Sudah, dia tetap mengaku baik. Mengaku baik. Ya. Jika lidahnya lurus, pertanda hatinya tunduk, sudah. Wa qala, Rasulullah bersabda lagi, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang beribadah ikhlas karena Allah 40 hari lamanya, akan tafajjarat, akan terpancar, ya, sumber hikmah dari hatinya ke atas lidahnya. Ngomongnya selalu hikmah. Itu pertanda, ya,
sumber dari hatinya. Kamu dihina. Allah, saya memang hina pun. Bukan begitu misalnya, kamu dihina, salah apa aku sebetulnya? Ya. Tak hikmah kata-katanya. Semuanya disebabkan adalah hatinya tidak murni, tidak bersih. Kenapa bila kita memperbaiki hati, berarti kita memperbaiki sumber dari segala sumber kebaikan. Ya. Dan itu yang dikatakan jalan potong apa? Pintas. Orang mendidik amal 20 tahun, hanya amal tak jadi hatinya. Ya. Orang mendidik hati setahun dua, maka zahirnya akan baik selamanya. Faluzumil mujahadati yusilu ila hadratil musyahadah. Maka kelaziman mujahadah itu akan membawa kepada hadirat musyahadah. Allah tarahu subhanahu wa ta'ala yaqulu li nabiyhi wa habibihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba. Di sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai nafilah untukmu. Semoga Tuhanmu ya mengutusmu makom yang terpuji. Jadi ibadah itu agar Allah bagi kita makom di sisinya. Makom yang terpuji, kedudukan yang di sisi Allah terpuji, kedudukan mana? Bukan kedudukan fisik, tetapi hatinya, akhlaknya sama dengan Allah, itu kedudukan. Ya, orang kedudukannya diterjemahkan nanti kau jadi ulama, kau nanti jadi menteri besar, no? Bukan kedudukan material, fisikal, bukan. Ya, sebagaimana yang Nabi katakan, orang yang paling hampir denganku kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang berakhlak. Ya. Nabi menggunakannya manzilatan, maqam. Manzilah apa? Ya. Seperti misalnya seorang berkata kepada kita, engkau di antara yang lain, engkau ya ada kedudukan di hatiku. Karena ada kesamaan banyak. Karena orang cinta kepada seseorang itu kena sama sifatnya. Ya. Hatta dalam urusan cinta misalnya, dari sekian wanita yang banyak, hanya engkau yang ada di hatiku. Wih. Karena itu namanya maqam. Ya, manzilah. Fa idza kana maqsudul wujud la yasil ila maqamil mahmud. Jika dia itu fa idza kana maqsudal wujudi la yasilu ila maqamil mahmud illa birruku'i was sujud. Fa kaifa yatma'u bil wusuli man laisa lahu mahsul? Jika dia adalah tujuan wujud ini. Ya, artinya di situ Nabi kan punya makom yang terpuji. Jika itulah tujuan wujudnya, ya, maka tidaklah sampai kepada makom yang terpuji itu melainkan dengan ruku dan sujud. Jadi ibadah yang bikin makom itu. Ya, ibadah yang bikin makom. Itu sebab tarekat itu menjadikan syariat sebagai material, ya, membersihkan hati. Ia disebut muraqabah. Muraqabah dalam definisi praktikalnya, muraqabah itu dalam definisi praktikalnya, muraqabah itu adalah menjadikan ibadah, ya, untuk tazkiyatun nafs. Berarti kita ibadah ini pengawasannya kepada Allah, gitu. Karena bukan nak pahala, bukan nak apa-apa, ya, agar hati kita bersih. Karena hati bersih itu, ya, akan Allah hiasi dengan akhlak, dan akhlak itulah yang akan timbul syuhud. Jika tidak seperti ini, syuhud itu tidak, maka ibadah semuanya kata-kata. Agama maksudnya. Agama itu semuanya kata-kata. Dan orang berdakwah, ya, hanya menirukan bunyi.
ayat yang tertulis di kertas. Karena orang yang punya ilmu mesti bagi ilmu, orang yang punya akhlak mesti bagi akhlak. Maka bagaimana kamu menginginkan bagaimana dia menginginkan bagaimana menginginkan usul orang yang memang tidak mempunyai mahsul, tidak memiliki hasil. Mahsul itu artinya pendapatan. Ya, tidak mempunyai hasil. Hasilnya apa? Dari mana hasilnya? Dari ibadah. Maka ada hasil apa? Maqamat, nanti usul. Qala Abu Utsman al-Maghribi rahmatullahi alaihi, kullu man dhanna annahu yaftah alaihi bi syai'in min hadhihi tariqah aw yakshif lahu an syai'in minha bi ghairi luzumil mujahadah fa huwa fi ghururin wa ghalat. Barang siapa yang menyangka bahwa dia diberi putuh sesuatu dari tarekat ini atau kasyaf dari sesuatu dari tarekat ini tanpa ada mujahadah, maka itu dia tertipu. Mujahadah itu seperti yang ya, selalu saya terangkan. Ada mana riyadhah, ada mana mukhalafah, ada mana muhasabah, ada mana muqata'ah. Kalau mana riyadhah, ya, seolah-olah dia merubah pola hidup, gaya hidup, makan, minum, tidur, bicara, ya. Itu mujahadah. Karena mujahadah lah yang tahiyatil qalbi, menyiapkan rohani untuk patut menerima anwar dari Allah. Coba tengok, Nabi mengumpamakan hati itu selalu seperti tanah. Tengok tanah, jika diberikan benih untuk ditanam, mesti digemburkan. Kenapa? Agar timbul kamun, zat penumbuh benih. Meskipun benih cantik, kalau tanah tak ada kamun, zat penumbuhnya, artinya tanah tak subur, istilah kita, tak tumbuh. Maka digembur-gemburkan itulah mujahadah. Dan mujahadah pun mukhalafah, menyalahi, itu ibadah, doa, amal, zikir, itu mukhalafah. Imam Ibnu Arabi zauknya begitu tinggi, ya, karena zikir lidahnya saja tak berhenti selama dia matanya terbuka. Allah, 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 Allah. Betul-betul tak diberikan kesempatan faktor material ini, ya, mempengaruhi pikirannya, hatinya. Dia betul-betul membuka jalan keterbukaan batinnya itu kepada Allah. Apabila dia lalai, maka dia berdiri salat 2 rakaat dan salat. Jika hatinya nak pergi kemana, itu mujahadah. Qala Abu Yazid al-Bistami rahmatullahi alaihi, makastu isnata asyarata sanata hidadi nafsi sanatan hidada nafsi. Saya 12 tahun, ya, mentakjiahi diriku. Saya bilang 20 tahun dia menangis dirinya. Wa khamsa sinin kuntu ujli mir'ata nafsi. Dan 5 tahun saya bercermin kepada diri sendiri. Wasana anzur fima bainahuma. Dan 1 tahun aku melihat di antara 2 perbuatan itu, antara menangisi hidad itu artinya orang habis kematian kan hidad, ya, menangisi, meratapi. Dan 5 tahun dia melihat dirinya saja, mengawasi terus seperti di cermin. 1 tahun, ya, aku menyaksikan 2 perbuatan itu. Fa iza fi wasti zinar. Tiba-tiba di depanku ada zinar, ya, untuk tali gitar itu. Fa amil tu fi
qit'ihi 5 sinin. Maka coba aku potong-potong. Ya, selama 5 tahun. Anzuru kaifa aqta'uhu. Aku melihat bagaimana memotongnya. Faqata'tuhu. Maka aku memotongnya banyak. Fakashafali. Maka ada tersingkap kepadaku. Panazartu ilal khalqi. Aku melihat makhluk. Para'aituhum mauta. Ya. Aku melihatnya semua mayit, mati. Fakabartu alaihim 4 takbirat. Maka aku sholati dia. 4 takbir kan artinya aku sholati mayit. Wa mana hadzal kalam wallahu alam. Ini apa artinya penuh misteri? Annahu amila fi mujahadati nafsi maksudnya. Dia beramal mujahadah nafs. Wa izalata azgaliha. Ya, dan menghilangkan keburukannya. Wa ma khasyitu bihi minal ujub wal kibr wal hirs wal hikad wal hasad wa ma syabah dzalik mimma huwa min ma'lufati nafs. Ya. Dan apa-apa yang mana? Wa ma khusyat bihi begitu. Dan apa-apa yang ditakuti. Nafsunya itu dari ujub, kibr, hirs, hikad, hasad dan lain sebagainya. Daripada kebiasaan, maklufatin nafas itu kan sombong. Nafsu itu kan punya maklufat, punya kebiasaan. Ya. Siapapun orang sombong, siapapun orang serakah, siapapun dengki, itu maklufat. Itu yang diqata', muqata'ah. Fa'amala fi izalati dzalik. Kemudian dia bekerja untuk menghilangkan itu bi an adkhala nafsahu ila qiri takhwib. Maka dia memasukkan dirinya ke tiupan, qir itu tiupan api. Takhwib untuk menakuti. Summa taraqaha bima tarakil amr wan nahi. Ya. Kemudian dipukul dengan pukulan perintah dan larangan hatta ajhadahu dzalik. Sehingga dia betul-betul melawannya. Wa zanna anha qad nazafat. Ya. Dia menyangka sudah bersih. Kan tadi dia bilang 20 tahun itu hidadah nafsi. Itu dia bermujahadah untuk menghilangkan segala keburukan nafsu, itu maksudnya. Kan ada istilahnya, kamu bertobat itu pepatah Arab itu ambil debu lempar ke mukamu. Itu bertobat, menyesal. Ya. Kalau melawan nafsu, memerangi nafsu, ya, membunuh nafsu, namanya meratapi kematiannya. Lalu kemudian 5 tahun, 20 tahun. Setelah itu 5 tahun dia memandang dirinya. Summa nazara fi mir'ati ikhlasi qalbihi. Kemudian dia melihat di cermin ikhlas hatinya. Fa idza baqaya minasyirkil khafi. Ya, ternyata masih ada baki daripada syirik khafi. Itu riya dan melihat amal baik. Dan ya, menunggu pahala, ya, dan memperhatikan pahala dan siksa. Orang sudah dihilangkan, artinya sudah melawan nafsu mujahadah, lalu dia beribadah. Ya. Timbul nafsu halus, syirik halus. Apa? Merasa soleh, banyak pahala, takut surga, apa neraka, nak surga. Itu ya, masih belum tauhid. Wa tasabuk ilal maqamati wal karamat. Pengen maqamat, pengen karomat. Ya. Lagi orang masuk tarekat terus nak karomat. Ya. Sama juga dia membersihkan pakaian yang kotor dengan air kumbahan kilang. Ya. Orang masuk tarekat terus nak karomat berarti ya, dia menyuci pakaian dengan kotoran pabrik, industri. Kenapa? Karena mereka mengatakan al-karamatu haidur rijal katanya. Karamat itu haidnya para wali. Ya, haid kan kotoran, kumbahan. Ya. Orang ketika jadi wali ternyata tak ada itu, karena itu mengeruhkan kejernihan dia karena Allah. Para wali apabila timbul karamatnya, dia hatinya terus bertanya kepada Allah, apakah engkau membalasku dengan ini? Ya. Kalau ini balasan aku tak nak. Para wali itu diberi karamat oleh Allah itu dipaksa. Ya, dipaksa. Karena dia digunakan oleh Allah. Ya. Karena wali itu adalah, katakanlah, pakaian kegagahannya, mahkotanya. Man adali waliyan, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, sayalah
yang memeranginya, mengiklankan perang kepadanya. Wal mawahib, dan mauhibah. Artinya hatta orang bertarekat ingin maqamat pun salah. Jika ada keinginan itu nafsu. Karena semua adalah pemberian Allah, ingin Allah saja selesai. Uriduk. Udah. Aku ingin engkau. Maka uridu muradak. Uridu alla urid gitu ya. Aku nak tak punya nak, aku nak kehendak engkau. Sudah. Kalau orang minta kasab, minta maqamat saja kotor, bagaimana minta? Nah, orang sufi minta nak jadi bomoh. Orang masuk tarekat nak aneh-aneh. Orang ya. Wa hadza syirkun fil ikhlas inda ahli ikhtisas. Ini syirik di dalam kemurnian. Ini bagi ahli khusus. Wa huwa zinar alladhi asara ilaihi fa amila fi qat'ihi. Itulah zinar yang tadi disinggung di situ. Lalu dia potong, yakni qat'a nafsi. Dia potong dirinya. Wa fitamah anil alaik wal awaik. Dipisahkan, difitam. Ya, wafatnya anil alaika, daripada keterkaitan, kebergantungan hati dan keterkaitan hati. Wal irad anil khalaik, dan hatinya memalingkan hati dari makhluk. Aku ibadah ini. Kita ini mudah sangat. Ya, ibadah itu untuk dinampak orang itu memang sudah maklufatun nafs. Kalau tidak orang tak semangat. Ya. Maka fenomena para aulia, fenomena aulia, jika dia punya murid pun tak banyak. Karena banyak itu akan kecenderungan yang ramai ini akan mempengaruhi dia. Ya. Makanya heran ada kumpulan tarekat seolah-olah ya, jamaah tarekatnya ingin yang paling ramai di dunia ini. Sehingga dibentuk satu jaringan multi level marketing. Ya. Diberi hadiah kalau bisa membawa murid makin banyak. Dan hadiahnya umrah pula. Ya. Wallahu a'lam. Hatta amata min nafsihi maka nahyan. Sehingga nafsunya mati yang tadinya hidup. Wa ahya min qalbihi maka maitan. Dan menghidupkan hatinya yang tadinya mati. Hatta sabata qaddamuhu fi syuhudil qidam. Ya. Sehingga kuatlah langkahnya untuk menyaksikan yang maha qadim. Wa anjala masiwahu manjilatal adam, dan menempatkan selain Allah itu tidak ada. Sudah. Dia memandang selain Allah itu tak ada, selesai. Ya. Kalau memandang selain Allah tidak ada, maka dia tidak punya musuh. Musuhnya di sini. Dan tidak punya kekasih. Kekasihnya di sini. Semua orang kekasihnya. Sudah. Fa inda dzalika kabura 'alal khalqi wa ansarafa ilal haq. Maka pada saat itu ya, dia merasa kabura 'alal khalqi. Ya, lebih tinggi dari atas makhluk dan lari kepada Allah. Lah, bukan kabura, kabbara. Fa inda dzalika kabbara 'alal khalqi. Oleh karena itu dia mensolati makhluk. Gitu. Tadi aku berbelasungkawa kepada nafsuku 5 tahun ya. 10 tahun. Maaf. 12 tahun. 12 tahun dia mujahadah. Setelah mujahadah 5 tahun dia melihat cermin dirinya. Oh, ternyata ada syirik. Ya. 1 tahun kemudian aku melihat di antara keduanya. Di antara sifat buruk dan ya, yang sudah dihilangkan tetapi timbul syirik gitu. Maka dia ambil zinar. Maka dia potong-potong. Dia anggap nafsunya itu seperti zinar, maka dipotong-potong. Karena halus zinar itu. Setelah itu baru nampak ya, orang itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya dia salatkan. Ya. Setelah itu baru aku nampak dan aku takbirkan 4 kepada manusia, makhluk itu. Artinya takbirkan 4 kan dianggap mati. Kenapa? Karena hatinya hidup, tadinya mati. Nafsunya mati, tadinya hidup. Ya, maka dia bersambung ke Allah wusul
dan menyaksikan semuanya ternyata perbuatan Allah, ya, maka tidak memprediksi lagi ada selain Allah. Wa ma'ana qaulihi kabbartu 'alal khalqi arba'a takbirat, ini aku takbirkan makhluk empat takbir. Li'annal maita yukabbiru 'alaiha arba'an. Karena mayit itu kan ditakbirin 4. Li'anna hijabal khalqi 'anil haq arba'un katanya. Itu juga diambil 4 itu karena hijab makhluk dari Allah itu yang menutupi kita dari Allah itu 4. An-nafsu wal hawa wa syaitanu wad dunya. Fa'amata nafsahu, dia mematikan nafsinya, wa hawa. Wa rafada syaitanahu wa dunya, dia menolak setan dan dunianya. Falidzalika kabara ala kulli wahidatin mimman paniya anhu takbiratan. Maka dia takbirkan kepada setiap salah satunya. Ya. Kenapa nak? Ya, takbiratan li'annahul akbar, karena Allah maha besar, wa masiwahu adzal wa asgar, dan selain Allah hina dan kecil. Ya. Nah, ini muqaddimah, ya, daripada kitab yang dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya. Walhamdulillah, al-Fatihah.